Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prastio Bramesto dari kelas 3C4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM Simpo Basic Process Control Unit 2, yaitu temperatur kontrol. Ya, eh, yang pertama prosedur percobaannya adalah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi PJT40 di komputer yang sudah disediakan. Yang kedua, pilih section 5 yaitu direct batch heating. Yang ketiga, kita melakukan cek statusnya IVD oke. Yang keempat yaitu atur waktu sampling dan duration of sampling. Yang kelima yaitu isi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Yang keenam, atur konfigurasi fleksibel tube. Hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Yang ketujuh, set bukaan hot pump 50% dan PSV 0%. Yang kedelapan, yaitu klik tombol kontrol, isikan set point sama dengan 35 derajat Celcius dan ubah mode of operation ke automatic. Yang ke-9 yaitu klik go untuk mulai perekaman data. Yang ke-10, tunggu sampai set point tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Yang selanjutnya yaitu ganti nilai PSV menjadi 50% dan amati prosesnya selama 5 menit. Yang ke-12 yaitu lalu ganti PSV ke 100%, tunggu 5 menit. Yang terakhir, yang selanjutnya setelah itu ganti PSV ke 0 dan tunggu selama 5 menit. Yang terakhir yaitu klik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang didapat. Itu tadi adalah langkah-langkah prosedur percobaan. Selanjutnya kita ke hot pump 50%, yaitu penentuan variabel pengendalian. Yang pertama, proses variabelnya adalah temperatur air di dalam small process vessel. T1, set pointnya nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Manipulasi variabelnya yaitu kondisi heater, on atau off. Ya, selanjutnya yaitu disturbannya laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Ya, penentuan parameter percobaan yang pertama yaitu ada sampel intervalnya 10 detik. Ini dapat kita di sini 10 detik. Bukaan hot pumpnya yaitu 50%. 50 dan set pointnya 35. Stasiun PSV1 0%, PSV2 50%, PSV3 100% dan PSV4 0. Dari kita parameter yang masukkan, kita dapatkan data seperti ini. Di waktu ada temperatur, ada temperatur T3 dan temperatur T2, flow rate F1-nya, PSV position, hot pump setting yang kita setting tadi 50%, terus heater start, ada set point dan controller output. Setelah kita parameter yang hot pump 50%, selanjutnya kita ke hot pump yang ke 100%. Yaitu ya, proses variabelnya yaitu temperatur air di dalam small vessel, proses vessel T1 yang set pointnya yaitu nilai temperatur air dalam small process ditentukan dengan keinginannya. Kita yang inginkan set pointnya berapa dari variabel atau dari yang kita inginkan. Terusan pengampunnya yaitu manipulatif variabel yaitu kondisi heater on atau off, disturbannya yaitu laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Ya, parameter yang kita masukkan di dalam percobaan yang pertama ada sampel interval. Tadi 10 detik
Untuk bukaan hot pumpnya ini yang ini 100 ya, 100. Set pointnya sama 35 derajat Celcius yaitu PSBC 10, PSB kedua 50, PSB ketiga 100% dan PSB keempat 0. Dari data itu kita dapatkan data pengamatan. Nah, itu waktunya ini intervalnya 10 detik, temperaturnya 1 seperti ini, temperatur 2, temperatur 3, flow rate-nya, dan PSP position hot pump-nya 100, heater start dan set point-nya kita butuhkan yaitu 35 dan control output. Setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan ya. Di sini bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap A. Proses variabel T1, B. Suhu air keluar coil T2, C. Proses pengendalian tercapai set point dan kondisi heater. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap A. Proses variabel T1, B. Suhu air keluar coil, dan C. Bukaan PSV terhadap pengendalian. Yang pertama yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabel T1 yaitu bukaan hot pump berpengaruh pada proses variabel T1 dan bukaan hot pump 50%. Banyak data menunjukkan bahwa T1 suhu air small process vessel kurang dari SP 35 derajat Celcius, sedangkan pada hot pump 100% nilai T1 pada small process sama dengan atau melebihi SP 35 derajat. Pada bukaan hot pump 50% untuk nilai PV lebih kecil daripada SP, sedangkan untuk bukaan pump 100% nilai PV lebih besar atau sama dengan SP. Hal ini menunjukkan semakin besar bukaan hot pump, maka nilai SP akan lebih mudah tercapai. Yang kedua yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air keluar coil 2. Itu pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air keluar coil T2 yaitu semakin besar bukaan hot pump, maka suhu air coil T2 semakin besar. Yang C yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap proses pengendalian. Pengaruh bukaan hot pump terhadap tercapainya set point dengan kondisi heater yaitu pada bukaan hot pump 50% heater menyala pada detik ke-0 dan menyala lagi pada detik ke-51 sehingga SP sulit tercapai. Pada bukaan hot pump 100% heater menyala dari detik ke-0 sampai ke-50 sehingga SP lebih mudah tercapai. Yang nomor 2 kita jawab 2A pengaruh bukaan PSV terhadap proses variabel T1. Yaitu pengaruh bukaan PSV terhadap proses variabel T1 semakin besar bukaan PSV nilai T1 suhu air dalam small process vessel akan semakin turun. Hal ini dikarenakan perpindahan panas air yang ada di dalam small process vessel dan air yang dapat di coil sangat kecil. Yang kedua, pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air keluar coil T2. Pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air coil T2 yaitu semakin besar bukaan PSV, maka suhu air keluar coil T2 akan semakin turun. Hal ini dikarenakan semakin besar bukaan PSV, maka laju alir air coil T3 semakin cepat sehingga kontak air pada coil dan air di dalam small process vessel berlangsung cepat dan menyebabkan suhu air keluar coil T2 turun. Nah, 3 pengaruh yang 2C pengaruh bukaan PSV terhadap proses pengendalian. Semakin besar bukaan PSV maka SP akan sulit tercapai yang menyebabkan heater menyala kembali untuk memanaskan air di dalam small process vessel. Sistem bukaan hot pump 100% memiliki respon terhadap disturbance lebih baik dibanding dengan bukaan hot pump 50%. Pada sistem bukaan hot pump 50%, SP tercapai hanya saat heaternya on. Nah, sekian presentasi dari LKM saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.